saya Putih Deka Anissa G dengan NIM 2522135. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan dunia jaringan komunikasi modern. Nah, khususnya jaringan nirkabel atau wireless network. Nah, seperti yang kita ketahui di era digital ini, konektivitas tanpa kabel menjadi kebutuhan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari penggunaan internet di rumah, perangkat pintar, hingga sistem komunikasi di perusahaan. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang jaringan kabel sangat penting, baik dari konsep perangkat maupun keamanannya. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 5 poin utama, yaitu konsep umum jaringan nirkabel yang akan memberikan gambaran dasar tentang apa itu jaringan nirkabel dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua itu perangkat keras jaringan nirkabel yang menjelaskan alat-alat penting yang digunakan agar jaringan ini bisa berfungsi. Yang ketiga yaitu tentang konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network, jaringan skala kecil untuk perangkat pribadi. Yang keempat yaitu konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, jaringan lokal tanpa kabel yang sering kita gunakan di rumah maupun di kantor. Nah, yang kelima itu keamanan WLAN yang sangat krusial untuk melindungi data dan akses jaringan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep umum jaringan nirkabel. Nah, kita hidup di zaman dimana hampir semua perangkat terhubung satu sama lain secara otomatis. Nah, entah itu smartphone, laptop, tablet, hingga smart TV, semuanya bisa terhubung tanpa kabel hanya dengan cukup sinyal. Nah, semua ini bekerja berkat adanya jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau dalam bahasa Inggris disebut dengan wireless network adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau sinyal inframerah tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, dalam jaringan ini, data dikirim melalui udara, bukan lewat kabel tembaga atau serat optik seperti pada jaringan kabel tradisional. Nah, konsep dari jaringan nirkabel muncul karena kebutuhan akan fleksibilitas. Bayangkan jika kita selalu tersambung dengan kabel hanya untuk mengakses internet, tentu sangat membatasi gerak kita kan. Nah, jadi jaringan nirkabel menjawab kebutuhan tersebut dengan memberikan kebebasan dan mobilitas. Nah, jaringan nirkabel ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu access point, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai pusat pemancar sinyal. Kemudian ada wireless adapter yang terpasang di perangkat pengguna seperti laptop atau ponsel untuk menangkap sinyal dari access point. Nah, ada juga yang namanya router. Nah, yang bertugas mengatur lalu lintas data antara jaringan lokal dan internet. Nah, dan terakhir ada antena yang digunakan untuk memperkuat sinyal, terutama pada area yang sangat luas. Nah, tujuan dari jaringan nirkabel sangat jelas, yaitu untuk mempermudah konektivitas antar perangkat dan memperluas jangkauan jaringan tanpa perlu instalasi kabel yang rumit dan mahal. Manfaatnya tentu sangat besar, mulai dari kemudahan instalasi, fleksibilitas penggunaan, efisiensi, biaya, hingga pendukung teknologi mobile. Nah, jaringan nirkabel juga sangat beragam. Kita mengenal istilah adanya WPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang kedua WLAN itu Wireless Local Area Network. Yang ketiga itu WMAN
untuk jaringan tingkat kota, dan WW1 atau bisa disebut Wide Area Network, yaitu mencakup yang sangat luas. Nah, contoh dari nirkabel ini bisa kita temukan di mana-mana, misalnya WiFi yang kita gunakan di rumah atau di kampus, konektivitas Bluetooth di ponsel, atau jaringan seluler seperti 5G dan 4G. Nah, semuanya jaringan ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan juga sudah sangat umum kita gunakan di zaman sekarang ini. Namun, di balik kemudahan jaringan nirkabel juga memiliki tantangan tersendiri, teman-teman, terutama dalam hal kestabilitas sinyal dan keamanan data. Karena data dikirim melalui udara, jaringan nirkabel lebih rentan terhadap gangguan sinyal interferensi dari perangkat lain. Nah, dan bahkan ancaman keamanan seperti penyadapan atau peretasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menjaga keamanan jaringan nirkabel. Nah, misalnya saat menggunakan WiFi di tempat umum seperti kafe atau bandara, kita sebaiknya tidak mengakses data-data penting seperti rekening bank atau email pribadi. Nah, hal-hal ini karena jaringan publik itu biasanya tidak dienkripsi dengan baik dan sangat rentan terhadap serangan seperti man in the middle attack. Nah, di mana pelaku pun bisa mencuri informasi yang kita kirimkan. Nah, untuk melindungi jaringan kabel pribadi, kita bisa menerapkan berbagai langkah keamanan, seperti mengganti kata sandi default router, menggunakan enkripsi WPA2 atau WPA3, dan membatasi perangkat yang bisa terhubung dengan menggunakan filter MAC address. Nah, hal-hal kecil ini bisa membuat jaringan kita jauh lebih aman. Nah, selain itu, penting juga untuk terus memperbarui perangkat lunak atau firewall dari perangkat jaringan kita, karena produsen biasanya merilis pembaharuan keamanan secara berkala. Nah, untuk menutup celah yang ditemukan. Nah, jadi meskipun jaringan nirkabel menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang luar biasa, kita tetap harus bijak dan waspada dalam menggunakannya agar manfaatnya bisa kita rasakan secara maksimal tanpa mengorbankan keamanan data pribadi kita. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, kita perlu pahami bahwa di balik kemudahan koneksi nirkabel yang kita nikmati sehari-hari ini, terdapat sejumlah perangkat keras atau hardware yang bekerja secara terus-menerus untuk memastikan koneksi tetap lancar dan stabil. Nah, yang pertama itu tentu saja adalah router nirkabel. Nah, router ini merupakan pusat dari jaringan nirkabel. Ia berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet, serta mengatur distribusi sinyal ke perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, router ini menerima data dari modem dan menyebarnya secara nirkabel. Nah, berikutnya ada access point yang kadang-kadang disingkat dengan AP. Nah, perangkat ini digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi jika router utama tidak cukup menjangkau seluruh ruangan atau bangunan, maka access point ini bisa ditambah agar sinyal tetap kuat dan stabil. Itu perangkat lainnya adalah wireless network adapter atau sering disebut dengan Wi-Fi card. Nah, ini adalah komponen yang memungkinkan sebuah perangkat seperti laptop, komputer, desktop, dan bahkan printer untuk menangkap dan menggunakan jaringan nirkabel. Nah, pada banyak laptop modem adapter ini sudah terpasang secara bawaan. Nah, lalu adanya modem yang merupakan perangkat penghubung antara jaringan kita dengan penyedia layanan jaringan.
eh internet. Biasanya modem ini dihubungkan dengan router untuk menyebarluaskan koneksi internet ke seluruh perangkat. Nah, untuk area yang lebih luas atau bangunan bertingkat diperlukan leaper atau range extender, yang itu perangkat yang memperkuat dan memperluas sinyal WiFi agar tetap stabil hingga ke sudut-sudut bangunan yang jauh dari router utama. Nah, yang tak kalah penting adalah antena yang bekerja untuk menangkap dan memancarkan sinyal dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, beberapa router atau access point memiliki antena internal, sementara beberapa lainnya menggunakan antena eksternal yang bisa diatur arah dan posisinya. Nah, jadi meskipun jaringan nirkabel tidak memerlukan kabel, tetap saja ada perangkat fisik yang bekerja secara terus-menerus. Tanpa perangkat keras ini, tidak mungkin kita bisa menikmati koneksi nirkabel seperti sekarang. Nah, kombinasi dari perangkat-perangkat inilah yang membentuk infrastruktur jaringan nirkabel yang kuat, stabil, dan bisa diandalkan. Selain memahami konsep umum jaringan nirkabel, penting juga untuk mengenal lebih dalam perangkat keras yang terlibat dalam sistem jaringan nirkabel. Nah, perangkat-perangkat inilah yang menjadi tulang punggung jalannya komunikasi data antar perangkat tanpa kabel. Nah, salah satunya perangkat utama adalah router nirkabel. Nah, router ini tidak hanya membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat sekaligus, tetapi juga mengatur lalu lintas data agar tidak bertabrakan. Banyak router modern sudah memiliki fitur keamanan tambahan seperti firewall dan kontrol. Nah, lalu ada modem yang biasanya terhubung ke penyedia layanan internet atau ISP. Nah, modem ini bertugas untuk mengubah sinyal dari ISP menjadi bentuk yang bisa digunakan oleh jaringan rumah atau kantor. Nah, kadang-kadang dalam satu perangkat router dan modem sudah digabungkan menjadi satu alat praktis. Nah, access point atau titik akses adalah perangkat yang memperluas jangkauan jaringan nirkabel. Bisa digunakan di gedung besar atau sekolah agar seluruh ruangan tetap mendapatkan sinyal yang kuat. Nah, misalnya di lantai satu router sudah ada router utama, maka access point akan dipasang di lantai 2 atau 3 agar tetap terhubung. Nah, kemudian ada wireless network adapter. Nah, perangkat kecil yang memungkinkan komputer atau laptop menyerap sinyal nirkabel. Beberapa komputer lama tidak memiliki adapter bawaan sehingga perlu menggunakan adapter USB tambahan. Nah, untuk memperkuat jangkauan sinyal digunakan repeater atau penguatan sinyal. Nah, alat ini menangkap sinyal dari router lalu memancarkannya ulang ke arah yang lebih jauh. Ini sangat berguna jika rumah atau tempat kerja memiliki dinding tebal atau sudut mati sinyal. Nah, dan jangan lupakan antena. Antena bisa eksternal atau internal. Nah, fungsinya adalah memperkuat transmisi dan memberikan dan penerimaan sinyal pada jaringan skala besar. Nah, antena eksternal bisa diarahkan untuk memaksimalkan kekuatan dan cakupan sinyal. Dengan memahami masing-masing perangkat ini kita bisa lebih mudah menganalisis masalah jaringan, memperluas jangkauan WiFi, atau bahkan merancang jaringan nirkabel sesuai kebutuhan, baik itu untuk rumah, kantor, area publik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, jika sebelumnya kita bahas jaringan nirkabel secara umum, kali ini kita fokus ke salah satu jenis jaringan yang memiliki jangkauan paling kecil namun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, WPAN adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat terbatas. Biasanya hanya sekitar 1-10 meter saja. Sesuai namanya, WPAN adalah jaringan untuk komunikasi antar perangkat pribadi dalam satu area kecil. Nah, contohnya saat kita menyambungkan headset Bluetooth ke smartphone atau menghubungkan mouse nirkabel ke laptop. Itu semua adalah contoh nyata dari WPAN. Nah, tujuan utama dari WPAN adalah
untuk mempermudah komunikasi antar perangkat yang dimiliki oleh satu individu tanpa menggunakan kabel. WPAN membuat proses pertukaran data menjadi lebih cepat, praktis, dan nyaman. Nah, ada beberapa teknologi yang digunakan dalam WPAN ini. Yang paling umum adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth ini memungkinkan dua atau lebih perangkat bertukar data tanpa kabel, dan saat ini telah berkembang hingga versi 5 yang lebih cepat dan hemat daya. Selain Bluetooth, ada juga Zigbee, yaitu protokol komunikasi nirkabel berdaya rendah dan sering digunakan dalam perangkat Internet of Things atau IoT, seperti lampu pintar sensor suhu dan perangkat otomatis rumah. Salah satunya lagi adalah inframerah yang sering digunakan di ponsel untuk berbagai file dan sekarang masih digunakan pada remote control. Nah, komponen dalam WPAN biasanya sangat sederhana. Kita hanya memerlukan dua perangkat dengan kemampuan komunikasi nirkabel dalam sistem pairing atau pengenalan antar perangkat. Setelah terhubungnya komunikasi bisa berlangsung tanpa penggunaan kabel. Nah, keuntungan dari WPAN sangat besar untuk pengguna pribadi karena hemat energi, praktis, dan mudah digunakan, dan tidak membutuhkan instalasi rumit. Bayangkan, semua perangkat pribadi kita masih menggunakan kabel, pasti akan sangat tidak efisien kan? Nah, jadi meskipun WPAN adalah jaringan yang skalanya paling kecil, perannya sangat penting dalam menciptakan ekosistem perangkat pribadi yang saling terhubung dan menunjang aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, selain manfaat praktisnya WPAN juga memainkan peran besar yang dalam pengembangan teknologi wearable dan perangkat pintar. Misalnya smartwatch yang terhubung ke ponsel melalui Bluetooth, yang bukan hanya bisa menampilkan notifikasi, tapi juga merekam detak jantung, jumlah langkah, hingga kualitas tidur. Nah, semua data itu kemudian dikirim di aplikasi di smartphone untuk dianalisis. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana WPAN memungkinkan perangkat kecil bekerja sama untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, tak hanya di bidang kesehatan, WPAN juga digunakan dalam dunia industri dan rumah tangga. Di industri teknologi, Zigbee dalam WPAN bisa digunakan untuk memantau suhu, kelembapan, atau bahkan mendeteksi kebocoran gas di pabrik secara otomatis. Nah, kalau di rumah, WPAN digunakan untuk mengontrol sistem pencahayaan AC, kamera keamanan, atau bahkan sistem irigasi tanaman. Semuanya bisa diakses lewat smartphone. Nah, namun WPAN ini bukan tanpa tantangan karena jangkauan sinyalnya sangat terbatas. WPAN ini tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. Selain itu, masalah interferensi sinyal juga bisa terjadi terutama di lingkungan padat sinyal seperti apartemen atau gedung atau perkantoran. Banyak perangkat Bluetooth bisa saling terganggu jika digunakan bersama tanpa pengaturan kanal yang tepat. Nah, keamanan juga menjadi perhatian meskipun WPAN tidak melibatkan banyak perangkat seperti WLAN. Tetap ada risiko penyadapan data. Misalnya, jika koneksi Bluetooth tidak dilindungi dengan baik, seseorang bisa menyeludup atau menyadap data. Oleh karena itu, perangkat modern biasanya sudah dilengkapi dengan sistem autentikasi dan enkripsi untuk melindungi privasi pengguna. Nah, melihat ke depan, WPAN akan menjadi semakin penting. Kita menunggu era di mana hampir semua benda bisa menjadi pintar dan saling terhubung. Dari kulkas yang bisa memberikan tahu isi makanannya hingga kacamata pintar yang terhubung ke akses digital.
Nah, semua akan berkomunikasi melalui jaringan kecil yang fleksibel seperti WPAN. Nah, jadi meskipun kecil dalam jangkauan, WPAN memiliki dampak besar dalam revolusi digital, terutama dalam mendukung kehidupan yang lebih otomatis, nyaman, dan terhubung. Nah, ini adalah bukti bahwa jaringan nirkabel berskala kecil bisa memainkan peran besar dalam ekosistem teknologi modern. Nah, sekarang kita akan membahas WLAN atau Wireless Local Area Network. Kalau WLAN tadi digunakan untuk perangkat pribadi dalam jarak yang sangat dekat, maka WLAN adalah jaringan nirkabel yang digunakan dalam skala lokal seperti rumah, kantor, kampus, atau kafe. Nah, WLAN memungkinkan banyak perangkat terhubung ke jaringan dalam satu area terbatas. Misalnya, dalam satu gedung atau ruangan, kita semua sudah sangat familiar bukan dengan WLAN karena teknologi ini adalah dasar dari WiFi yang kita gunakan setiap hari. Nah, secara umum, WLAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan printer. Nah, ke jaringan internet atau ke jaringan lokal tanpa menggunakan kabel. Hal ini memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang sangat tinggi. Komponen dari WLAN biasanya terdiri dari beberapa perangkat kunci. Nah, pertama adalah router nirkabel yang mengatur koneksi internet dan distribusi data. Kemudian ada access point yang memperluas jangkauan sinyal, Wi-Fi, dan perangkat pengguna seperti laptop, tablet, dan smartphone yang terhubung ke jaringan. Nah, WLAN memiliki dua jenis arsitektur utama. Yang pertama adalah infrastruktur, yaitu jaringan yang terpusat dan memanfaatkan access point sebagai pengatur lalu lintas data. Nah, ini adalah jenis WLAN yang paling sering digunakan seperti di rumah atau kantor. Yang kedua itu adalah ad hoc atau jaringan yang dibentuk langsung antar perangkat tanpa bantuan access point. Misalnya dua laptop yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi file. Tujuan dari WLAN ini adalah untuk menggantikan jaringan kabel yang kaku dan mahal, solusi yang fleksibel dan lebih murah. Nah, manfaatnya meliputi kemudahan instalasi, biaya lebih rendah, dan kemampuan untuk terhubung ke jaringan dari mana saja selama dalam masa jangkauan. Nah, contoh dari WLAN bisa kita lihat di banyak tempat. Di rumah kita bisa menggunakan WiFi untuk mengakses internet. Di sekolah kita, atau universitas, siswa bisa mengakses jaringan kampus melalui WLAN. Nah, di kantor, WLAN mendukung produktivitas karena memudahkan koneksi antar perangkat dan akses ke sumber daya bersama. Nah, dengan kata lain, WLAN adalah tulang punggung dari konektivitas modern yang mungkin kan kita untuk tetap produktif, tetap. Nah, selain pemanfaatannya begitu luas dan menarik, juga untuk memahami bagaimana WLAN berkembang dari waktu ke waktu. Nah, WLAN mulai dikenal luas sejak tahun 1997 saat standar WiFi pertama itu IEE diperkenalkan. Saat itu kecepatan transfer data masih sangat lamban, sekitar 2 Mbps. Nah, namun seiring waktu, standar WiFi terus mengalami peningkatan, baik dari sisi kecepatan, kapasitas, maupun efisiensi dan energi. Nah, kini kita sudah masuk ke generasi WiFi 6 dan WiFi 6E, bahkan mulai merambah ke WiFi 7. Nah, teknologi WiFi baru ini mendukung kecepatan data yang jauh lebih tinggi, latensinya lebih rendah, serta efisiensi jaringan yang jauh lebih baik, terutama di lingkungan yang padat seperti gedung perkantoran atau apartemen. Nah, hal ini menjadi sangat penting karena jumlah perangkat yang terhubung dari satu jaringan kini bisa mencapai puluhan bahkan ratusan. Nah, dari sisi lain,
Perkembangan WLAN juga didorong oleh kebutuhan akan konektivitas yang lebih cerdas. Nah, misalnya di kantor. Di kantor modern ini yang menerapkan konsep smart office. Nah, semua perangkat seperti printer, proyektor, AC, CCTV, hingga sistem absensi semuanya terkoneksi lewat jaringan WLAN. Nah, bahkan di rumah konsep smart home yang menghubungkan lampu pintar, kamera, keamanan, speaker, dan televisi juga sangat bergantung pada stabilitas WLAN. Namun, semakin canggih teknologi ini, tantangannya juga semakin besar. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah interferensi sinyal, yaitu ketika terlalu banyak perangkat menggunakan frekuensi yang sama dan akhirnya saling mengganggu. Ini bisa melibatkan koneksi menjadi lambat atau tidak stabil. Nah, untuk mengatasi ini, teknologi seperti dual band dan trial band router mulai banyak digunakan agar pengguna bisa berpindah ke kanal frekuensi yang lebih bebas. Nah, tantangan lainnya adalah keterbatasan jangkauan sinyal, terutama di bangunan yang memiliki banyak dinding beton. Nah, untuk itu, orang mulai menggunakan Orange Extender, Mesh Network, atau WiFi repeater agar sinyal dapat dijangkau di seluruh area rumah atau kantor secara merata. Nah, kedepannya WLAN ini akan terus menjadi fondasi utama dalam konektivitas digital. Dengan hadirnya Internet of Things atau IoT, maka jumlah perangkat yang perlu koneksi stabil akan terus meningkat. Kita tidak hanya akan menghubungkan komputer atau ponsel, tetapi juga kulkas, mesin cuci, kendaraan, bahkan peralatan medis. Nah, artinya, memang bukan hanya tantangan kenyamanan berinternet, tapi juga tentang otoritas, efisiensi, dan integritas di digital dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa WLAN, transformasi digital yang kita nikmati sekarang ini tidak akan berjalan secepat dan semulus sekarang. Nah, topik terakhir nih teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang keamanan WLAN atau Wireless Local Area Network Security. Nah, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh jaringan nirkabel, terdapat potensi risiko yang cukup besar karena sinyal WiFi tersebar melalui udara, maka siapapun yang berada dalam jangkauannya bisa mencoba mengakses jaringan tersebut, baik dengan niat baik atau jahat. Nah, keamanan WLAN adalah semua upaya teknologi dan kebijakan yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah dan serangan digital. Nah, salah satu aspek paling dasar dari keamanan WLAN adalah enkripsi. Enkripsi berfungsi untuk mengacak data yang dikirim melalui jaringan, sehingga hanya penerima yang sah yang bisa membacanya. Ada beberapa standar enkripsi yang umum digunakan, seperti WEP, WPA, WPA2, dan yang terbaru adalah WPA3. WPE adalah sistem lama yang kini dianggap tidak aman. WPA dan WPA2 adalah versi yang lebih baik, sedangkan WPA3 menawarkan tingkat perlindungan lebih tinggi dari saat ini. Nah, selain enkripsi, ada juga fitur keamanan lain seperti SSD hiding yang menyembunyikan nama jaringan MAC, address filtering yang membatasi perangkat yang boleh terhubung, dan firewall yang memantau lalu lintas data masuk dan keluar jaringan. Nah, tujuan dari keamanan WLAN adalah untuk mencegah serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan ini bisa berupa airdropping atau penyadapan di mana pelaku mencuri data yang dikirim dalam jaringan. Ada juga main in the middle attack yang
mana pelaku menyusup antara dua perangkat, sedang berkomunikasi dan mencuri data mereka. Nah, selain itu, ada ancaman berupa root access point, yaitu access point palsu yang meniru jaring resmi untuk menjebak pengguna. Nah, jika tidak waspada, pengguna bisa terhubung ke jaringan palsu ini dan data mereka dicuri. Nah, langkah-langkah untuk menjaga keamanan WLAN sebenarnya cukup sederhana, namun sangat penting. Nah, selalu gunakan inskripsi WPA2 dan atau WPA3. Ubah SSD dan password bawaan dari router, mematikan SSID, dan diperlukan pantauan perangkat yang terhubung ke jaringan Anda secara rutin. Nah, dengan penerapan keamanan yang baik, kita bisa memastikan bahwa jaringan yang kita kelola aman, data pribadi terlindungi, dan aktivitas online berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari pihak luar. Demikianlah penjelasan mengenai jaringan nirkabel, mulai dari konsep dasarnya hingga perangkat keras. Nah, jenis-jenis jaringan seperti WPAN dan WLAN serta pentingnya menjaga keamanan dalam penggunaannya. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang teknologi yang setiap hari kita gunakan dan bisa menjadi dasar untuk belajar lebih lanjut. Nah, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.